Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Armin, NIM D00203699, Prodi Teknik Informatika kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum semua materi mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 untuk mata kuliah K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Jadi langsung saja. Untuk pertemuan pertama ini membahas mengenai sejarah K3 serta menjelaskan secara rinci mengenai pengertian dari K3. Pengertian dari K3 yaitu keselamatan kerja, sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerja. Kemudian juga kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Kemudian juga adapun pengertian secara filosofi mengenai K3 yaitu adalah upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya menuju masyarakat yang sejahtera. Kemudian juga adapun tujuan dari K3 itu sendiri yaitu mencegah terjadinya kecelakaan, mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak berulang kembali atau repeat accident. Kemudian menjamin pekerja dapat mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Kemudian ada juga prinsip ketiga yaitu setiap pekerja bias dilakukan dengan selamat. Kemudian juga kecelakaan pasti ada sebabnya. Penyebab kecelakaan harus dicegah atau ditiadakan. Mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan, mengetahui langkah atau tahapan pekerjaan tersebut, kemudian mengetahui bahaya dari pekerjaan yang dilakukan, serta mengetahui cara mengendalikan bahaya-bahaya tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu ada latar belakang dibutuhkannya K3 di dunia industri. Yang pertama itu setiap aktivitas industri selalu mengandung bahaya dan risiko keselamatan. Kemudian juga bahaya dan risiko tersebut akan menimbulkan konsekuensi. Kemudian apabila K3 tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan loss. Jadi itu tadi untuk yang pertemuan pertama. Kemudian untuk yang pertemuan kedua ini membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3. Adapun latar belakangnya, adanya ketentuan dan syarat-syarat K3 yaitu selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi. Kemudian juga penerapan semua ketentuan dan persyaratan K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tahap rekayasa. Kemudian juga ada pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 melalui pemeriksaan langsung di tempat kerja. Kemudian yang selanjutnya ada dasar-dasar hukum terkait dengan K3, yaitu ada Undang-Undang 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 yang tentang keselamatan kerja. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Kemudian ada juga Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan dan gedung. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kemudian itu adalah rangkuman dari pertemuan kedua. Selanjutnya kita ke pertemuan ketiga. Untuk pertemuan ketiga ini membahas mengenai kecelakaan kerja. Ada beberapa contoh jenis kecelakaan, yaitu yang pertama ada kecelakaan kerja, yang kedua ada penyakit akibat kerja, yang ketiga kebakaran atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah. Kemudian juga ada kejadian berbahaya lainnya. Keselamatan kerja dapat didefinisikan sebagai kecelakaan kerja yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja,
termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan dari perjalanan berangkat ke rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Itu semua adalah hal-hal yang termasuk dalam kecelakaan kerja. Kemudian ada juga penyebab kecelakaan. Yang pertama itu ada tindakan karyawan yang tidak aman. Dalam hal ini memiliki tingkat persen mencapai 88%, di mana dibagi menjadi dua hal, yaitu ada tanggung jawab pengawas serta tindakan atau kelakuan karyawan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada kondisi kerja yang tidak aman, di mana tingkatnya di sini dia itu 10%. Ya, di mana dia juga terbagi menjadi dua, yaitu adanya alat atau perlengkapan yang tidak aman. Yang kemudian yang kedua ada keamanan yang tidak aman. Keadaan yang tidak aman. Kemudian yang terakhir itu ada di luar kemampuan manusia, ya di mana dia di sini hanya 2%, karena ini sudah menjadi kehendak Tuhan. Kemudian ya itulah tadi untuk pertemuan ketiga. Selanjutnya kita ke pertemuan keempat. Untuk pertemuan keempat ini dia membahas mengenai alat perlindungan diri. Alat perlindungan diri atau APD. Nah, untuk pengertiannya sendiri, APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, kimikal, biologis, dan bahan infeksius atau OSHA dan CDC. Kemudian adapun juga tujuan dari APBD ini, yang pertama meminimalkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Kemudian yang kedua meminimalkan gangguan fisik, ya seperti telinga, mata, kulit, kepala pusing, dan cepat lelah. Kemudian yang ketiga itu mengamankan tubuh bagian dalam, contohnya itu jantung, paru-paru, hati, dan ginjal, dan juga bagian-bagian dalam lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada persyaratan APBD. Jadi sebelum kita membuat APBD ada persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi. Yang pertama itu ada sesuaikan dengan jenis bahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua terbuat dari material yang tahan dari bahaya tersebut. Kemudian yang ketiga memiliki konstruksi kuat. Kemudian yang keempat tidak menimbulkan risiko bagi pemakainya, artinya tidak ada efek samping untuk pemakai. Kemudian yang kelima tidak mengganggu APD lain yang bersamaan kita pakai pada saat itu. Kemudian yang selanjutnya ada penggunaan APBD. Jadi APD ini biasanya digunakan di beberapa tempat. Yang pertama itu ada bekerja di tempat terbuka. Kemudian yang kedua bekerja di ketinggian. Yang ketiga bekerja di ruang terbatas. Yang keempat bekerja di ruang bahan beracun atau berbahaya. Bekerja di pabrik, bekerja di air, dan juga bekerja di tambang. Kemudian ada juga beberapa jenis-jenis APBD. Yang pertama itu pengaman APBD ini yaitu yang pertama ada pengaman mata, yang kedua pengaman wajah, yang ketiga pengaman ketika kita terjatuh, kemudian ada pengaman tangan, ada juga pengaman telinga, juga ada pengaman pernafasan, pengamanan kaki, pengamanan kepala, serta pakaian yang kita kenakan. Itu tadi untuk pertemuan keempat. Selanjutnya kita ke pertemuan kelima. Jadi pertemuan kelima ini dia membahas mengenai bahan beracun dan berbahaya. Mengenai bahan beracun dan berbahaya, dia memiliki kita ke pengertian terlebih dahulu. Jadi pengertian untuk bahan beracun dan berbahaya atau B3 ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, limbah bahan berbahaya dan beracun, yaitu selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3 atau pengolahan yang mengandung B3. Kemudian yang selanjutnya ada pengolahan limbah B3, yaitu setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang bersifat dan beracun karena sifat dan juga konsentrasinya dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan. Kemudian ada juga prinsip-prinsip dari pengolahan B3, yaitu
pollination prevention principle atau upaya meminimalisir timbunan limbah. Kemudian ada polluter pays principle atau pencemar harus membayar semua biaya yang diakibatkan. Kemudian ada crate to grave principle atau pengawasan mulai dari dihasilkan sampai dibuang yang ditimbulkan oleh limbah B3 ini. Kemudian ada non discrimination principle di mana semua limbah B3 harus diberlakukan sama di dalam pengolahan dan penanganannya. Kemudian yang terakhir ada substantial complement atau pembangunan berkelanjutan. Itu tadi untuk pertemuan kelima. Kita selanjutnya ke pertemuan ke-6. Pertemuan 6 ini sendiri dia membahas mengenai pengendalian kebakaran. Untuk pengertiannya, kebakaran itu adalah api yang tidak terkendali. Kebakaran terjadi karena ada 3 unsur yang bertemu, yaitu bahan bakar atau BBM, udara, U2, titik nyala yang biasa kita sebut dengan biasa disimbolkan dengan Celsius derajat. Kemudian untuk pemadaman kebakaran juga memiliki tiga tahapan untuk memadamkan kebakaran, yaitu memadamkan api tahap dini, mencegah api tumbuh, dan yang ketiga yaitu mengontrol asap. Itu untuk pertemuan ke-6. Sedangkan untuk pertemuan ke-7, ini membahas mengenai ergonomi kerja. Di mana ergonomi kerja ini pengertiannya adalah definisi menurut website dan Courage 1997 adalah kajian yang integrasi antara pekerjaan, alat, tempat, dan lingkungan kerja, yaitu nyaman. Kemudian ada juga menurut Carpenter pada tahun 1985, yaitu dikutip oleh Sunrise, mengatakan ergonomik ialah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi untuk merancang alat, mesin, pekerjaan, sistem kerja, dan lingkungan sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem produktif, efektif, aman, dan menyenangkan. Kemudian ada faktor lingkungan kerja, di mana faktor ini terdiri atas faktor fisik, faktor kimia, faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologis. Kemudian ada faktor bahaya fisik, di mana dia terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada kebisingan, di mana kebisingan ini adalah semua suara yang tidak dikehendaki. Kemudian ada getaran atau pecahan, kemudian ada juga pecahan, kemudian ada radiasi UV atau magnetik, kemudian ada tekanan udara, serta iklim kerja. Jadi itu untuk materi pertemuan yang ke-7. Mungkin dari itu tadi rangkuman mulai dari materi pertama sampai dengan pertemuan ke-7 untuk mata kuliah ketiga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.